Hutan adalah karunia Tuhan yang tiada dapat dinilai kebesaran manfaatnya. Hutan adalah sumber rezeki bagi umat manusia yang tak dapat tergantikan oleh sumber daya alam lain pada alam semesta ini. Hutanlah yang membuat jagat raya bisa memiliki oksigen dan ketersediaan air bagi kelangsungan hidup umat manusia. Indonesia adalah salah satu dari 3 negara dengan hutan yang dianggap sebagai paru-paru dunia. Selain Kongo di Afrika dan hutan Amazon di Brasil, Indonesia juga merupakan rumah bagi kehidupan tumbuhan di alam semesta yang meliputi 10% tumbuhan, 12% mamalia, 16% reptil dan amfibi, dan 17% jenis burung. Tumbuhan ini banyak bersifat endemik atau khas hanya tumbuh di hutan-hutan Indonesia. Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten yang berjarak kurang lebih 565 km dari kota Makassar ke arah timur laut yang memiliki luas 6.944,88 km persegi atau sekitar 11,14% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur ini di mana kita sekarang berada, ini ada landscape untuk layanan ibu kota kabupatennya. Di sini juga ada laut dan dikelilingi juga oleh hutan dan sawit. Begitu indah landscape Luwu Timur ini, sumber dayanya begitu melimpah. Tinggal bagaimana kita mengurusnya menjadi sebuah kesatuan organisasi ekonomi dan sosial yang bisa mendukung visi pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ini adalah gambaran bahwa wilayah ini memang sangat luas dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah saat ini. Sulawesi Community Foundation yang tergabung dalam konsorsium berdaya hijau bersama masyarakat di wilayah 7 kecamatan di Kabupaten Luwu Timur yang didampingi dan masuk ke dalam areal bentang alam pembangunan di antaranya Kecamatan Burau, Tomoni, Tomoni Timur, Ruotu, Kalaena, Angkona, dan Kecamatan Mangkutana. Dari data hasil survei SCF, target bentang alam investasi yang masuk ke dalam proyek ini adalah sekitar 5.000 hektar dari 9.881 hektar potensi lahan yang bisa dikembangkan sebagai hutan rakyat. Luwu Timur secara umum memiliki potensi sumber daya alam yang bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat, di antaranya kayu, madu, gula aren, damar, rotan, dan juga bahan mineral. Sejak zaman kolonial Belanda, Luwu Timur telah menjadi salah satu daerah tujuan transmigrasi. Tercatat sejak tahun 1934, masyarakat dari Pulau Jawa dan Bali telah didatangkan ke wilayah Luwu untuk mengembangkan lahan perkebunan, pertanian, dan tambak. Sehingga sebagian besar aktivitas masyarakat saat ini adalah bertani. Fakta ini juga membuat Luwu secara umum memiliki keberagaman budaya dalam masyarakatnya. Sejak puluhan tahun silam, ditemukan fakta bahwa aktivitas perkebunan, pertanian, dan tambak yang menggunakan pestisida dan zat kimia di wilayah bentang alam pembangunan Luwu Timur telah berdampak negatif pada keberlanjutan sumber daya alam. Perlakuan umat manusia terhadap hutan di zaman sekarang telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Fenomena ini juga telah mendorong banyak negara di dunia untuk menjadikan isu perubahan iklim sebagai isu penting dalam pembangunannya. Pembabatan hutan secara tidak bertanggung jawab terbukti telah merusak ekosistem dan rantai kehidupan, memicu tanah longsor, banjir, pemanasan global, dan anomali iklim di berbagai belahan dunia. Tuntutan ekonomi, serta rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan semakin diperparah dengan kebiasaan petani melakukan pembukaan lahan pertanian baru tanpa mempertimbangkan kondisi lahan yang ada.
penggunaan pestisida dan zat kimia, serta pembukaan lahan baru yang tidak terkontrol dengan mengkonversi kayu yang telah ditanam menjadi tanaman jangka pendek dapat dipastikan bahwa di masa depan Luwu Timur akan mengalami bencana ekologis yang parah. Gambaran yang lebih mengerikan adalah hilangnya sumber mata air, longsor, dan tergerusnya unsur hara tanah. Hal ini tentu akan menimbulkan degradasi lingkungan dan hilangnya sumber daya ekonomi masyarakat yang sangat buruk. Mengantisipasi ancaman bencana ini, penduduk setempat harus diintervensi dengan program yang berkelanjutan untuk menyelamatkan hutannya demi keberlangsungan hidup anak cucu mereka di masa depan. Kemiskinan atau rendahnya kemampuan ekonomi adalah salah satu akar persoalan dalam masyarakat. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang sangat tinggi dan sikap konsumtif dapat mengubah perilaku masyarakat dalam memandang alam sekitar, termasuk Luwu Timur. Dari fakta ini, SCF melakukan upaya-upaya edukasi dan merancang program partisipatif masyarakat untuk mempercepat pemahaman masyarakat dalam melestarikan sumber daya alam secara berkelanjutan di wilayah bentang alam pembangunan di Luwu Timur. Dalam pengelolaan hutan rakyat lestari di Luwu Timur, itu kita kembangkan skema keberlanjutan di mana hutan rakyat itu bisa dikelola secara lestari. Bagaimana keberlanjutan bahan baku di level industri itu bisa terpenuhi. Saat ini melalui konsorsium berdaya hijau, kita mengembangkan pengelolaan hutan rakyat lestari dengan menjaga sustainability kayu, keberlanjutan kayu agar itu dapat terpenuhi dan lingkungan tidak rusak. Kami melakukan beberapa tahapan untuk bagaimana memastikan hutan rakyat ini bisa dikelola secara lestari melalui pengembangan kebun bibit. Ada 7 unit kebun bibit di unit manajemen hutan rakyat, itu dikembangkan oleh 7 kelompok perempuan rentan. Nah, dari rumah pembibitan itu kemudian masuk ke UMHR, unit manajemen hutan rakyat, itu untuk kemudian ditanam dan dibudidayakan sehingga kayu yang saat ini kami telah sensus sebesar 180.000 kubik yang bisa bertahan selama 6 tahun dengan melihat kapasitas industri sebesar 6.000 meter kubik, itu bisa tercukupi selama 6 tahun ditambah dengan bibit yang kita akan tanam saat ini sebesar 250.000 bibit. Dalam selama 1 tahun kemungkinan kita akan menanam sekitar 1 juta bibit per tahunnya. Nah, prosesnya bagaimana hutan rakyat ini kemudian dikelola secara lestari. Setiap UMHR kemudian menentukan jatah tebang tahunan setiap kecamatannya, setiap unit manajemennya itu menentukan jatah tebang tahunan, itu turun sampai ke level desa dan sampai ke level harian. Dari situ kita kelola melalui program atau aplikasi pengelolaan rakyat lestari. Di situ kita bisa men-tracking semua potensi yang ada di dalam UMR, baik itu potensi keanggotaan, baik itu potensi kayu, dan potensi bagaimana administrasi itu kemudian bisa dikelola. Nah, sampai ke level industri punya kepastian bahan baku. Berapa sih bahan baku yang tersedia saat ini? Nah, perbedaan pengelolaan berkelanjutan dengan beberapa industri lain dan beberapa hutan rakyat, di sini kita bisa melihat berapa kapasitas industri, dan industri bisa punya kepastian pembelian bahan baku dari level UMHR. Di satu sisi kita juga mendorong 7 unit manajemen hutan rakyat itu mendapatkan sertifikasi integritas kayu. Alhamdulillah per minggu kedua Januari ini 7 kelompok unit manajemen hutan rakyat telah mendapatkan sertifikasi integritas kayu yang telah disertifikasi selama dalam kurun waktu 1 bulan dilakukan validasi dan proses sertifikasi integritas kayu. Posisi sekarang bagaimana kemudian industri itu bisa dikelola dengan baik, itu yang paling pertama kita harus punya kepastian bahan baku dan kepastian pasar. Kepastian bahan baku ini sudah dipenuhi oleh data 180.000 kubik yang dipenuhi oleh 7 UMHR yang tersebar di 7 kecamatan. Ini bahan baku ini bisa bertahan selama 6 tahun ke depan. Ditambah tahun ini kita sudah menanam sekitar 250.000 bibit yang kemudian terus akan continue, terus kita akan tanam per tahunnya. Dari data yang ada menunjukkan bahwa sejak tahun 2008 hingga 2009, masyarakat telah didorong oleh berbagai pihak sebagai upaya untuk melakukan penanaman kayu di lahan mereka sendiri. Pada awalnya, dorongan tersebut berhasil.
Namun beberapa tahun kemudian, saat mereka akan mulai memanen kayu yang mereka tanam sebelumnya, harga kayu sangatlah rendah. Kondisi ini membuat masyarakat menjadi apatis terhadap program pelestarian hutan dan mengkonversi lahan mereka secara besar-besaran dengan tanaman jangka pendek yang dianggapnya lebih bernilai secara ekonomi. Sejak tahun 2013, SCF lalu hadir di tengah masyarakat untuk menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat untuk kembali melakukan penanaman dan pengelolaan hutan rakyat lestari dengan pemasaran kayu yang lebih menguntungkan mereka. SCF melalui program berdaya hijau bersama 20 orang fasilitator melaksanakan program pendampingan dengan membentuk unit manajemen hutan rakyat pada 7 kecamatan dan 67 desa. Pada awalnya memang tidak mudah untuk mengajak masyarakat untuk terlibat. Namun itu tidak menyurutkan semangat SCF untuk melakukan upaya implementasi programnya. Selama hampir 2 tahun, fasilitator berbagi pengetahuan bersama masyarakat, baik secara teknis dan manajemen tentang keorganisasian dan pengelolaan di 7 unit manajemen hutan rakyat atau UMHR. Fasilitator bersama masyarakat terus melakukan inventarisasi potensi kayu pada wilayah bentang alam pembangunan di Luwu Timur. Program Berdaya Hijau juga melaksanakan kegiatan bimbingan teknis untuk melatih masyarakat dalam memahami model pengelolaan hutan rakyat lestari dengan menghadirkan pakar atau ahli untuk melakukan pengembangan tanaman, sengon, dan jabon. Masyarakat juga dilatih untuk melakukan pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemasaran kayu sesuai dengan aspek legalitasnya. Untuk menjaga ketersediaan bibit, masyarakat didampingi untuk membentuk unit usaha kreatif yang dikelola oleh perempuan dan kelompok rentan. Pembangunan industri pengolahan kayu rakyat di Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni adalah berkat tersendiri bagi masyarakat yang bergabung dalam unit manajemen hutan rakyat. Selain dapat mempertahankan stabilitas harga kayu dalam masyarakat, keberlanjutannya juga akan terjaga karena ketersediaan bibit pohon. Pendirian pabrik itu adalah salah satu tujuan yang kedua, meningkatkan pendapatan dari masyarakat. Kayu yang tadinya hanya dijual dalam bentuk log saja, bahan baku, kemudian diolah di pabrik untuk meningkatkan nilai jual. Harapannya bahwa dari sini akan ada peningkatan pendapatan dari masyarakat. Pembentukan kelompok-kelompok ini kemudian akan menjadi supplier, mensuplai bahan baku terhadap industri pabrik. Ini jalan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa menimbulkan bencana bagi lingkungan. Jalan kesejahteraan yang berkelanjutan dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Pabrik yang dibangun bersama masyarakat ini, sahamnya berasal dari masyarakat. Demikian juga dengan manajemen dan operasionalnya. Semua dilakukan oleh masyarakat. Mereka dilatih untuk memahami sertifikasi verifikasi legalitas kayu untuk menghindari penembangan kayu secara ilegal. Luasnya keterlibatan masyarakat dalam program berdaya hijau ini dan semakin banyaknya masyarakat yang mendapatkan manfaat secara ekonomi, secara perlahan akan menyadarkan masyarakat lain untuk sadar dan ikut terlibat dalam pengelolaan hutan rakyat lestari. Dengan demikian, masyarakat secara keseluruhan di Luwu Timur dapat memahami bahwa sumber daya alam, khususnya hutan dan kayu, dapat dikelola dengan bijaksana tanpa menimbulkan bencana alam di masa yang akan datang. Manusia adalah penerima manfaat dari kelestarian hutan. Manusia pula lah yang menjadi perusak dari kelestarian hutan. Dibutuhkan kebijaksanaan dan pengetahuan yang cukup untuk menjaga keseimbangan alam dengan merawat ekosistem agar bumi tetap hijau, agar bumi tetap memiliki oksigen yang cukup untuk membuat manusia tetap bisa bernafas dan tersenyum selamanya.